warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk korupsi. Secara implisit, korupsi berarti menyalahgunakan kewenangan, jabatan, amanah yang melanggar hukum guna mencapai kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok tertentu yang tentunya hal ini dapat merugikan banyak orang atau khalayak umum. Nah, Khairuddin sendiri mengembangkan jenis korupsi menjadi 7 bagian. Yang pertama, korupsi transaktif atau jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima yang menggunakan kedua belah pihak, yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, korupsi ekstorsif, di mana jenis korupsi ini berarti korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang disertai dengan ancaman teror dan penekanan terhadap kepentingan orang yang dekat dengan pelaku korupsi. Nah, yang ketiga yaitu korupsi insentif. Korupsi ini berarti korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan penawaran suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan masa depan. Nah, adapun yang keempat yaitu korupsi nepotistik. Nah, jenis korupsi ini menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk berbagai keuntungan bagi kepada keluarga dekat. Kemudian yang kelima, korupsi otogenik atau korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam atau insider information tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan. Nah, selanjutnya korupsi suportif. Apa itu korupsi suportif? Korupsi suportif yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan atau perinduan. Nah, dan yang terakhir yaitu korupsi defensif. Jenis korupsi ini dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan pihak yang dirugikan terpaksa terlibat di dalamnya atau membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan korupsi. Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 1. Kerugian keuangan negara. Nah, jenis tindak pidana korupsi yang pertama ini adalah korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena hal berikut. Yang pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua yaitu berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau daerah. Adapun bentuk yang kedua yaitu penggelapan dalam jabatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggelapan adalah proses, cara atau perbuatan menggelapkan. Dalam hal ini, penggelapan yang dimaksud adalah penyelewengan yang dilakukan untuk menutupi atau membuat fakta menjadi titik nyata. Perbuatan ini dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Adapun yang dimaksud penggelapan dalam jabatan adalah kasus penyelewengan atau korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang berkedok pada kedudukan atau jabatan. Nah, bentuk yang ketiga yaitu perbuatan curang. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, curang memiliki arti tidak jujur, tidak lurus hati, dan tidak adil. Dalam hal ini, orang yang melakukan perbuatan curang telah mengingkari hati nuraninya dan berniat memperoleh keuntungan. Dalam bahasa Inggris, fraud yang memiliki arti penipuan. Sikap ini dapat membuat seseorang menjadi serakah
tamak dan tidak mempedulikan nasib orang lain. Nah, adapun bentuk yang keempat yaitu kasus suap menyuap. Suap merupakan suatu hadiah, penghargaan, persembahan atau keistimewaan yang dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku. Nah, terutama dari seorang yang menjabat pejabat publik. Nah, pemberian uang pelicin merupakan salah satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suap, sama seperti hadiah, uang, uang pelicin ini dapat berbentuk barang jasa, potongan harga dan lain-lain. Adapun bentuk korupsi yang kelima yaitu pemerasan, yang dimana berasal dari bahasa Prancis yaitu kentek, dan extortion dalam bahasa Inggris yang berarti pemerasan dengan memfitnah. Nah, pemerasan ini dapat dikatakan sebagai bentuk korupsi yang mendasar karena pelaku yang memiliki kekuasaan dapat memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya. Contoh, ketika kita ingin membuat KTP atau kartu tanda penduduk, saat kita berhadapan dengan pegawai, kita hanya dapat mengatur mereka dengan memberikan sejumlah uang sebagai alasan sebagai uang administrasi pembuatan KTP. Saat kita tidak memberikan, maka pegawai pun tidak akan membuatkan KTP tersebut hingga kita memenuhi permintaannya. Nah, ini adalah contoh kasus pemerasan. Bentuk korupsi yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut dalam pemborongan pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Nah, gratifikasi sendiri berarti pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, peminjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa elektronik. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai bentuk-bentuk korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.